Pertama, memang mereka itu serius untuk memperjuangkan cawapres mereka itu mendapatkan ruang yang cukup baik di pemerintahan. Apakah hasil pemilu lebih baik atau tidak? Tapi pada agenda kedua, mereka melakukan sebuah gertak kepada pemerintahan Prabowo Gibran atau pemerintahan Jokowi agar diajak berhitung dengan kompensasi tawaran kursi menteri. Kalau kita melihat tiga parpol yang udah tegak lurus membangun hak angket ini, Hmm. iman politiknya masih gampang tergoda nih, Mbak. Kalau mau ketemu mungkin PDIP yang masih kuat iman politiknya, karena memang bahwa untuk jadi oposisi kan juga butuh latihan ya, dan latihan itu yang paling udah terlatih itu kan PDIP. Paling tidak dengan tidak hadirnya Mbak Puan hari ini, Mbak, itu Mbak Puan bisa buang badan bahwa Ah, saya kan bukan ketum PDIP dan ini agendanya mungkin saja dari ibu, dari mama, dari Bu Mega kan, artinya tentu sebagai agenda politik saya melihat Mbak Puan pintar membaca agenda simbolik. Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Hak angket untuk mendalami kecurangan pemilu maupun Pilpres 2024 telah diusulkan oleh sejumlah fraksi dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang pada Selasa 5 Maret hari ini, yang mana tiga fraksi yang sudah menyatakan sikap adalah PDI Perjuangan, kemudian PKS, dan juga PKB. Namun, ada dua fraksi yang sebelumnya sempat menyatakan dukungan hak angket, yakni P3 dan juga Nasdem justru belum bersikap secara resmi melalui rapat paripurna hari ini. Dan di hari ini juga, Tribuners, Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga petinggi PDI Perjuangan tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut untuk membahas apakah nantinya hak angket ini benar-benar bisa digulirkan atau sedianya hanya gertakan semata. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, ada Mas Arifki Caniago tersambung melalui Zoom bersama dengan saya. Mas Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar Mas Rifki? Ya, sehat Mbak, selamat siang Mbak, semoga Mbak juga sehat selalu. Ya, saya sedikit batuk aja ya. Ya. Ya, siap. Terima kasih banyak juga Mas Rifki menyempatkan waktunya berbincang bersama kami dan berdiskusi di Tribun News on Focus. Mas Rifki, hari ini rapat paripurna sudah digelar Ya. dengan 164 anggota dewan yang datang, tapi justru yang tidak datang jauh lebih banyak ini Mas. Ada 286 lainnya absen di tengah Hmm. seruan hak angket kecurangan Pilpres begitu ya. Ya. Sebagai pengantar Mas Rifki melihat adanya seruan hak angket yang digulirkan di rapat paripurna ini seperti apa Mas? Ya, sejak awal memang soal hak angketnya saya sudah curiga ya bahwa ini lebih ke agenda politik, Mhm. bukan kepada agenda hukum soal kecurangan pemilu. Kenapa seperti itu? Kalau kita melihat aturannya di aturan pemilu kan ranah untuk soal kecurangan ini kan ada di Bawaslu sama menggugat ke MK. Dan saya rasa paslon 01 maupun 03 tidak memainkan narasi itu. Hmm. Mereka ingin membawa ranah ini ke politik. Yang jelas meskipun ini kasus hukum, kalau dibawa ke politik pasti juga hasilnya politik gitu kan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat bahwa tidak semudah itu untuk membawa hak angket ketika di parpol-parpol koalisi di 01 maupun 03. Karena kepentingan parpol pasca Pilpres itu berbeda ketika sebelum Pilpres itu. Karena ketika misalnya kayak Nasdem atau P3 yang hari ini yang tidak anggap tidak hadir ya atau tidak sepaham dengan Hmm. partai hak angket lainnya. Karena P3 hari ini harus berjuang, dia lulus parlemen 4%. Masa dia harus cawe-cawe untuk mengusal ini? Tentu dia kalau kalau dia nggak terlalu cawe-cawe, tentu dia akan diganggu. Diganggu dalam arti tentu dia bahwa dia belum dipastikan sebagai partai yang cukup kuat di masuk parlemen, tapi udah cawe-cawe soal hak angket. Yang kedua, kalau kita melihat soal Nasdem, Nasdem ini kan sejak awal apakah ini sinyal pertemuan dengan Surya Paloh dan lainnya ini menjadi apa namanya Nasdem punya peluang untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi atau banyak hal. Dan saya rasa tentu Nasdem juga berhitung ketika misalnya dia bersikap oposisi dan ternyata tidak menguntungkan, ngapain beroposisi? Mending melihat peluang untuk bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Makanya saya rasa agenda-agenda yang dimainkan oleh partai politik di oposisi untuk hak angket ini ada dua agenda Manila. Yang pertama memang mereka itu serius untuk memperjuangkan cawapres mereka itu mendapatkan ruang yang cukup baik di pemerintahan. Apakah hasil pemilu lebih baik atau tidak? Tapi pada agenda kedua mereka melakukan sebuah gertak kepada pemerintahan Prabowo Gibran
atau pemerintahan Jokowi agar diajak berhitung dengan kompensasi tawaran kursi menteri, gitu Mbak. Hmm. Oke, ada dua agenda yang dilihat oleh Mas Rifki, politis maupun memang benar adanya guliran hak angket menyoal kecurangan pilpres atau pemilu begitu ya, Mas. Ini kan kalau Ya, kita melihat sikap Nasdem dan juga P3, Mas Rifki. Sebelumnya, sebelum adanya rapat paripurna, memang Nasdem dan P3 sempat menyatakan akan mendukung hak ya. angket begitu ya. Namun justru ketika rapat paripurna, kadernya duduk manis, tidak bersuara. Ini kalau Mas Rifki melihatnya apakah kemudian besar kemungkinan atau besar potensi memang dua partai ini, Nasdem dan P3, mendekati koalisi yang saat ini nantinya akan menang dalam kontestasi Pilpres, Mas? Ya, kalau P3 ini kan sejak dulu kan mirip-mirip Golkar ya, Mbak ya. Artinya Hmm, meskipun dia kalah di Pilpres, tapi berganti ketua umum, maka dia akan bergabung dengan pemerintahan terpilih. Artinya banyak kemungkinan juga bagi P3 apakah nanti PLT-nya akan diganti dan dia P3 akan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu banyak kemungkinan. Tetapi bola liar ini sudah dimainkan Sandiaga Uno. Apakah dia itu berupaya agar dilirik oleh pemerintahan Jokowi dan di P3 milik dia di masa depan. Dan saya rasa ini yang juga akan dilakukan oleh P3 ke depannya. Tetapi P3 saat ini adalah dia harus berjuang dulu untuk memastikan dirinya lolos di parlemen. Meskipun nanti masih ini beberapa poin ini dia udah mulai ada yang bilang 4%, tapi sebelum rekapitulasi KPU itu 1%, P3 masih deg-degan karena mhm. dia harus berkejar di belakangnya ada Perindo dan juga PSI kan. Artinya tentu isu-isu soal kecurangan pileg dan lainnya juga akan menghadapi oleh P3 dan saya rasa P3 akan realistis, Pak, akan netral sampai dia KPU mengumumkan apakah P3 lolos atau tidak di pemilu 2024. Yang kedua, kalau kita melihat sikap Nasdem, Nasdem tentu dia akan berhitung bahwa sejak dulu bahwa Nasdem ini kan memang sejak awal endorsementnya Jokowi. Mhm. Dan kecenderungan politisi-politisi yang berlatar belakang Nasdem ini mirip-mirip Golkar, mereka pengusaha. Pengusaha ini kan tentu akan merugikan ketika mengambil sikap oposisi. Makanya sikap yang menguntungkan bagi pengusaha adalah mendukung pemerintahan yang terpilih. Makanya saya rasa kalau kita lihat statement-statement Sahroni dan lainnya ini kan udah seolah-olah dia udah pro dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Makanya saya rasa kemungkinan besar itu Nasdem akan gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran gitu, Mbak. Oke, Nasdem justru punya potensi besar untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ada tiga eh, partai politik begitu, Mas Rifki, yang hari ini kemudian menyerukan soal hak angket. PDIP Ya, sudah jelas memang dari awal menyerukan hak angket. Kemudian PKS juga banyak kadernya yang hari ini bersuara menyoal hak angket. Lalu PKB yang juga sama-sama vokal menuturkan soal hak angket. ya. Bagaimana Mas Rifki kemudian menganalisis tiga partai politik ini? Apakah memang sudah confirm ketiganya Ya. nantinya akan berperan sebagai oposisi atau peluang untuk justru bergabung ke koalisi juga masih ada, Mas? Ya, menarik nih Mbak. Jadi kalau kita melihat tiga parpol yang udah tegak lurus membangun hak angket ini, Hmm. iman politiknya masih gampang tergoda nih Mbak. Kalau mau Hmm. ketemu mungkin PDIP yang masih kuat iman politiknya, karena memang bahwa untuk jadi oposisi kan juga butuh latihan ya. Dan latihan itu yang paling udah terlatih itu kan PDIP. Dan yang kedua, kalau kita melihat soal posisi dari PKB, saya merasa PKB ini membangun bargaining position agar dilirik oleh Prabowo. Karena memang secara elektoral PKB kan diuntungkan, suaranya naik, udah Ya. hampir 12%. Artinya mau nggak mau pemerintahan Prabowo Gibran juga membutuhkan PKB, karena PKB memang terbiasa juga dengan pemerintahan yang terpilih. Dan saya rasa ini juga menjadi wanti-wanti juga untuk Caimin. Kalau misalnya Caimin terlalu neko-neko, terlalu melawan pemerintahan terpilih, bahwa yang di dalam PKB juga banyak yang mau jadi ketum PKB. Saya rasa jangan, Hmm. jangan sampai nanti PKB jadi diculik. Kan ini juga hati-hati untuk Caimin. Karena memang bahwa culik menculik ketua-ketua partai itu udah biasa. Artinya ini kan kesempatan untuk menculik juga sesuai dengan kebutuhan internal. Terkadang mungkin internal tidak berani melawan melawan Caimin dari dalam. Terkadang juga mendapatkan dukungan dari luar. Makanya juga hati-hati itu Caimin. Kalau memang terlalu kuat untuk membangun daya oposisi, tapi juga menjadi secara bergening, ini juga akan menjadi peluang bagi orang yang di internal PKB maupun dari pihak dari luar. Sedangkan PKS juga menarik nih Mbak. PKS ini Hmm. kan sekutu lamanya Prabowo selama Ya. dua pilpres. Bahkan memisahkan Prabowo dengan PKS pun susah, kecuali di 2024 ya. Memang pisah ranjang PKS dengan Prabowo itu ketika Anies Baswedan
lebih dicintai PKS dibandingkan Prabowo. Makanya kalau kita melihat PKS tentu punya investasi dengan Prabowo, tapi apakah PKS menagih di tahun ini atau tahun depan atau tahun 2006? Menagih ini adalah apakah tentu orang yang udah lama berpuasa secara politik, tentu PKB juga akan menagih dia akan kapan berbuka. Karena memang PKS ini kan baru merasakan kekuasaan itu kan di era Pak SBY. Tentu dia berharap bahwa saat ini menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran, paling tidak ada beberapa pos menteri yang dapat oleh PKS. Dan saya rasa ini bargainingnya lebih kepada kepentingan yang diinginkan oleh PKS, belum tentu kepentingan Prabowo Gibran. Karena memang banyak pilihan-pilihan bagi Prabowo Gibran untuk mengisi kekurangan kursi bagi partai koalisi Prabowo Gibran yang berada di legislatif dengan merangkul Nasdem, P3, atau mungkin PKB. Makanya cukup menarik kita melihat seberapa bertahan iman politik PDIP, juga PKS maupun PKB. Dan saya rasa yang paling gampang tergoda itu adalah PKB dengan PKS. Tetapi hal terakhirnya, Mbak, yang saya juga lihat, PDIP pun juga punya kemungkinan, Mbak, karena ada ruang kosong negosiasi yang akan terjadi. Karena memang sampai hari ini, dan Gibran kan belum dipecat sebagai kader PDIP. Dan tentunya ini juga akan menjadi ruang untuk Kongres PDIP 2005, apakah Mbak Puan kalau misalnya terpilih sebagai ketum partai bernegosiasi dengan Prabowo Gibran atau tidak. Ini juga akan besar kemungkinan PDIP akan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran ketika misalnya Mbak Puan lebih lentur dalam membangun komunikasi politik ke depannya itu. Oke, justru masih banyak ini ada tiga partai yang saat ini memang perannya seakan-akan sudah oposisi begitu ya, masih bisa untuk bergabung bersama dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran yang memang sementara memang unggul di kontestasi Pilpres 2024. Apakah ini juga kemudian bisa dibaca dengan ketidakhadirannya Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI hari ini, Mas Rifki? Dalam agenda yang bisa dikatakan ini adalah agenda yang juga cukup besar begitu ya, di momen-momen hak angket yang berkali-kali digulirkan oleh PDI Perjuangan? Ya, kalau paling tidak dengan tidak hadirnya Mbak Puan hari ini, Mbak, itu Mbak Puan bisa buang badan. Bahwa saya kan bukan ketum PDIP, dan ini agendanya mungkin saja dari ibu, dari mama, dari Bu Mega. Kan artinya tentu sebagai agenda politik saya melihat Mbak Puan pintar membaca agenda simbolik yang akan ditampilkan. Karena tentu orang-orang yang hari ini mengusulkan hak angket dianggap sebagai pendosa bagi tim Prabowo Gibran karena ini mengganggu konstelasi politik ke depannya. Tetapi dengan tidak hadirnya Mbak Puan, tentu Mbak Puan punya alasan bahwa saya bukan bagian dari hak angket. Saya tidak sebagai ketua DPR, saya tidak hadir. Paling tidak ini menjadi daya jual bagi Mbak Puan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau misalnya nanti dia jadi ketua umum PDIP. Dan saya rasa ini juga akan melihat bahwa memang Mbak Puan ini politisi kawakan PDIP yang mirip dengan ayahnya, Taufik Kemas ya. Artinya dia lebih lentur dibandingkan Bu Mega dalam membangun komunikasi politik tentang peluang-peluang ke depan. Makanya saya rasa sikap-sikap yang dimainkan oleh PDIP hari ini adalah sikap-sikap ideologis yang mungkin menjadi bagian dari arena yang dimainkan oleh Bu Mega. Tapi sebagai ketua DPR, simbol PDIP Perjuangan di DPR, dan saya rasa Mbak Puan tidak hadir ini punya agenda simbolik yang cukup jauh ke depan dibandingkan apa yang dimainkan oleh kader-kader PDI Perjuangan yang lainnya. Makanya saya rasa dari isu-isu yang saya mulai tadi, bahwa punya kemungkinan besar PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran ketika misalnya politik yang dibangun oleh Mbak Puan lebih lentur dibandingkan apa yang diwacanakan oleh Bu Megawati. Ada potensi besar artinya apabila PDIP dipegang atau diketuai oleh Puan Maharani, ini sangat membuka pintu gerbang untuk bersama dengan koalisi Prabowo Gibran, Mas Rifki. Iya, saya rasa ini juga akan membuka, paling tidak dengan misalnya begini, karena hari ini kita membaca Gibran masih belum dipecat dari PDI Perjuangan, dan Jokowi masih kader PDI Perjuangan. Ini kan soal game of power, bagaimana misalnya tukar guling kekuasaan atau tukar guling kepentingan. Misalnya Mbak Puan punya dijaga posisinya sampai jadi ketua umum partai PDIP. Namun pada sisi lain tentu Mbak Puan harus memiliki jejaring yang kuat ke dalam pemerintahan. Paling tidak itu ada di Gibran dan juga di Jokowi.
ini juga akan mendapatkan keuntungan bagi Mbak Puan ketika PSI dipastikan tidak lolos. Tapi kalau PSI lolos, bargainingnya PDIP makin rendah. Makanya hari ini yang kita tunggu itu silakan aja PDIP terlalu banyak berdoa agar PSI tidak lolos. Tapi kalau misalnya PSI lolos, maka bargaining PDIP makin rendah. Mhm. Makanya harapan kita ke depan melihat sorry, melihat peluang-peluang yang dimainkan oleh Mbak Puan itu adalah bagaimana apa namanya dia berkomunikasi dengan Prabowo Gibran. Namun pada sisi lain Mbak Puan pun juga bisa mengklaim bahwa dengan Prabowo berkoalisi dengan Gibran itu adalah pelengkap atau mungkin mengenang kembali atau batu tulis yang mungkin belum sempat terlaksana. Artinya punya alasan besar bagi Mbak Puan untuk melihat peluang-peluang bagaimana misalnya ruang-ruang komunikasi dengan Prabowo Gibran ke depannya. Tapi ini dipastikan di Kongres 2025 nanti apakah itu Mbak Puan ketum partainya atau tidak itu. Oke, apabila memang nanti sosok Puan Maharani, Mas Rifki, yang akan mengisi kursi nomor 1 di PDI Perjuangan begitu ya, artinya apakah kemudian Mbak Puan ini bisa benar-benar lepas dari sosok sang ibu, Bu Megawati begitu ya, yang memang ideologinya seperti itu, kemudian Ya. rasanya adalah rasa-rasa sudah ingin menjadi oposisi, lalu dengan hadirnya Mbak Puan sebagai Ketua Umum PDIP mendatang apabila memang terjadi begitu ya, justru Hmm. mendekatkan PDIP bersama dengan Presiden Jokowi dan koalisi Prabowo Gibran? Ya, kalau kita melihat gaya politiknya Mbak Puan kan beda dengan Hmm. Bu Mega. Mbak Puan ini mirip dengan apa namanya Pak Taufik Kemas. Misalnya ketika Bu Mega itu tidak terlalu komunikatif dengan Pak SBY, malahan Pak Taufik Kemas menerima ketua MPR dari Pak SBY. Artinya ini Mhm. kan menunjukkan bahwa gaya politik Mbak Puan ini mirip dengan Taufik Kemas. Makanya ruang-ruang politik, misalnya kalau kita Mbak lihat dari beberapa bulan terakhir atau menjelang pemilu kan beberapa politisi kan lebih nyaman ketemu Mbak Puan dibandingkan Bu Mega. Artinya Ya. nyaman ini ada dua artian. Pertama, Bu Mega nggak bisa diajak ketemu. Yang kedua, Mbak Puan bisa mau dan menemui orang lain. Makanya saya lihat ini yang menjadi keunggulan dari Mbak Puan dan menjadikan bahwa PDIP lebih lentur ke depannya. Terus saya juga melihat bahwa Mbak Puan tentu tidak memiliki saingan politik ke depan yang cukup besar kecuali Mas Gibran. Paling tidak kan secara nggak langsung kalau kita boleh buka bahwa dengan Ganjar Pranowo gagal di Pilpres 2004 ini mengurangi saingan politik Mbak Puan di Pilpres 2009. Mhm. Makanya secara nggak langsung kita melihat apakah nanti deal-dealnya ini Mbak Puan dengan Prabowo atau Mbak Puan dengan Gibran. Dan saya rasa kalau misalnya lebih strategis yang dimainkan oleh Mbak Puan itu ketika dia berkomunikasi dengan Prabowo. Karena tentu secara nggak langsung juga ada beberapa pihak yang di PDIP yang terluka dengan Mas Gibran. Tentu apakah pihak-pihak yang sangat ideologis atau pihak-pihak yang masih percaya dengan sikap politik PDIP. Dan saya rasa tentu kepentingan-kepentingan yang dimainkan oleh Mbak Puan itu adalah bagaimana tentu ke depan dia memastikan bahwa PDIP tidak diganggu. Yang kedua tentu dengan posisi politik ke depan Prabowo tidak punya kepentingan lagi di Pilpres 2009. Paling tidak game itu yang bisa dikomitmenkan Mbak Puan dengan Prabowo bahwa ruang-ruang politik 2009 ini juga akan menjadi ruang bebas, tarung bebas bagi semua kandidat. Dan saya rasa ini juga akan menarik bagi Mbak Puan sebagai figur baru di PDIP, apalagi untuk mencapaikan tiket Pilpres 2009. Makanya dengan agenda-agenda oposisi mungkin menguntungkan bagi Mbak Puan ketika membangun partai dari luar pemerintahan, tetapi pada sisi lain PDIP udah nyaman juga 10 tahun di pemerintahan Mhm. Jokowi. Tentu perlu berlatih juga berada di luar kekuasaan karena memang transformasi politik ini juga akan berubah, cenderung biaya politik juga besar. Dan saya rasa ini juga akan menguntungkan apakah semi pemerintahan atau memang full oposisi yang akan dibangun oleh PDIP ke depannya, gitu Mbak. Mhm. Apalagi kalau kita lihat atau kita amati sekarang ini, Mas Rifki, memang PDIP juga di Pileg ini partainya memang masih menduduki posisi pertama untuk kemudian angka real count sementara dari KPU. Ini apakah juga kemudian mempengaruhi bagaimana sikap PDIP menyoal hak angket yang tiba-tiba Mbak Puan juga tidak hadir, lalu seakan-akan PDIP memang menyatakan hak angket, tapi belum ada pergerakan yang lebih nyata untuk benar-benar melakukan hak angket ini ke DPR?
Mas Rifki? Ya, mengomentari soal recon sementara ini kan PDIP belum bisa juga percaya diri soal recon, Hmm, karena memang Golkar juga mengejar. Kalau mungkin ya, klaimnya Golkar ini bahwa ketua DPR-nya Golkar, bukan PDIP, karena Golkar itu berhitung soal sebaran partai itu lebih hmm, kuat, lebih baik kemungkinannya jadi ketua DPR Golkar. Namun pada sisi lain, kalau kita melihat suaranya PDIP kan jauh turunnya, Pak. Lumayan turun kan ya, dibandingkan 2019. hmm, Makanya saya rasa ketika misalnya simbol politik ini Golkar cukup naik, bahkan Golkar kan, artinya bahwa Jokowi pun tidak menjadikan pilihan mentok untuk kembali ke Golkar atau partai lain. Dan saya rasa ruang ruang ini yang dibuka oleh Golkar, dan ini juga akan tentu menjadi bargaining Jokowi untuk apakah menggertak PDIP atau bagaimana. hmm, Sama halnya dengan sikap Jokowi kayak maju, kok mendapatkan apa bargaining Pak Jokowi untuk tentang isu-isu hak angket yang dibangun oleh partai koalisi oposisi ya di parlemen. Dan saya rasa ini juga akan menjadi kita lihat ke depan apakah ini permainan catur antara PDIP dan juga Pak Jokowi ini makin kencang, atau memang Prabowo lah yang akan mengatur permainan. Ini yang akan menarik kita lihat ke depan, Pak. Oke, kita akan melihat, siapa yang kemudian akan menatap papan catur ini, pergerakannya akan seperti apa, nanti akan dilihat ketika memang hasil akhir real count KPU ini sudah bisa dinyatakan, pemenangnya siapa di Pilpres 2024 dan siapa tokoh-tokoh yang ada di baliknya juga ya, Mas Rifki, seperti itu. Mas Rifki, Ya. terakhir dari saya, ini kalau kita melihat dengan ketidakhadiran dari Mbak Puan, kemudian 3 partai yang secara terang-terangan menyatakan hak angket, namun Nasdem dan P3 masih diam atau duduk manis begitu ya. Dan satu kondisi lagi yang hari ini Hmm. memimpin adalah Sufmi Dasko Ahmad yang memang notabene ini adalah Partai Gerindra begitu ya. Bahkan kalau kita amati di rapat paripurna hari ini, Mas Rifki, ini juga sampai terakhir rapat tidak sekalipun direspon atau ditanggapi begitu ya usulan-usulan terkait hak angket ini. Lalu kalau dari kacamata Mas Rifki, mungkinkah kemudian hak angket ini masih bisa digulirkan dan benar-benar dijatuhkan gitu ya suaranya dari seluruh kader yang ada di DPR RI, atau peluangnya justru kecil Mas untuk hak angket ini bisa digulirkan? Dan saya rasa hak angket ini kan yang jelas politik kan. Artinya kalau Ya, dia masuk ke ranah politik tentu diselesaikan dengan ranah politik, Mbak. Artinya tentu apakah diselesaikan itu nantinya akan ditawarkan kursi menteri atau mungkin di deal politik lainnya. Dan saya rasa ketika ada hak angket tentu kita tidak terlalu berharap besar tentang ini menjadi wadah untuk evaluasi pemilu dan lainnya. hmm, Ini kan menjadi agenda-agenda yang cukup apa namanya strategis bagi parpol untuk menunggu tawaran kursi menteri dari pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi ini kan baru selesai Pilpres, Mbak. hmm, Beda ceritanya ketika misalnya ketika hak angket Centuri yang menjelang apa namanya menjelang pemilu 2009 misalnya. Ini kan menjadi itu kan menjadi tawaran bagi para politisi untuk menarik hati pemilih. Tapi kita pemilih 5 tahun lagi, jadi tidak terlalu penting untuk membangun budaya oposisi bagi mereka kayaknya untuk di awal-awal pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Paling tidak mereka juga harus mengamankan posisi politik mereka di pemerintahan, dan saya rasa tidak ada, aku yakin malahan, tidak ada dapat menjadi menteri. Maka secara B maupun PKS itu menjadi gertak kepada pemerintahan Jokowi maupun Prabowo Gibran bahwa kita lebih kuat di DPR. Sedangkan P3 ini menjadi momentum kehati-hatian bagi P3 untuk menunggu hasil KPU, karena ketika terlalu apa namanya getol membangun hak angket tentu banyak peluang-peluang yang juga akan mengganggu P3. Ini mengganggu banyak hal ya, kita artikan. Ya, mungkin juga kita sebut mengganggu di ruang publik. Tapi hmm, sedangkan Nasdem tentu dia juga melihat peluang ya. Artinya ketika komunikasi Surya Paloh belum bagus dengan Bu Mega, untuk apa bagi Nasdem membangun oposisi? Kalau dia hanya terpisah kamar antara PDIP dengan Nasdem, nggak mungkin kan oposisi 2 kamar. Makanya hmm. saya rasa daripada oposisi 2 kamar dengan PDIP, mending kita bergabung dengan Prabowo Gibran.
Dan saya rasa ini yang menjadi agenda-agenda yang menarik ke depannya, bahwa hak angket ini lebih kepada ranah politik dibandingkan ranah hukum Mhm. atau ranah untuk mengungkap, apalagi selevel impeachment terhadap pemerintahan Jokowi. Dan bahwa dari berbagai isu ke depan ini kan tentu hal-hal yang diinginkan oleh parpol itu adalah bagaimana Prabowo Gibran itu secara politik kan lemah di parlemen ya Pak, nggak Mhm. mencapai 50%. Makanya partai-partai besar itu PKS, menengah itu PKB maupun PDIP juga ambil ruang itu. Apakah dia melamar satu partai besar, misalnya melamar PKB untuk bergabung atau PDIP, atau mengumpulkan partai-partai kecil kayak Nasdem atau kayak P3 untuk melengkapi kuota 50%, melakukan hak angket untuk memang percaya soal kecurangan pemilu atau ingin menggertak pemerintahan Jokowi dan juga Prabowo Gibran agar dilamar dan juga dihubungkan dengan kabinet baru ketika momen transisi kabinet nanti berlangsung. Begitu, Mbak. Oke, artinya kita masih sama-sama menunggu ya, Mas Rifki, bagaimana Ya, nanti pergerakan dari partai politik ini melihat hitung-hitungan yang tadi juga sudah disampaikan Mas Rifki, apabila nanti tiba-tiba ada partai-partai yang sebelumnya menggulirkan hak angket, namun kemudian tiba-tiba masuk ke dalam koalisi, bisa dibaca bahwa ini sudah ada kesepakatan untuk ya. kemudian menduduki pos-pos tertentu di pemerintahan mendatang Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, seperti itu. Mas Ya. Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang dan berdiskusi hari ini, luar biasa sekali dalam program Tribun News on Focus. Terima kasih menyempatkan waktunya, semoga di lain kesempatan Mas Rifki, kita kemudian bisa berbincang dan berdiskusi kembali. Ya, Pak. Masih, Mbak. Ya. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya hari ini dalam program Tribun News on Focus bersama Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Mas Arifki Caniago. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya yang pastinya dan juga dengan sejumlah narasumber-narasumber lain. Saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.